Hutang otomatis lunas jika pinjol itu sebar data nasabah yang telat bayar atau gagal bayar. Apakah benar demikian? Dan bagaimana sih langkah-langkah kita ketika kita itu datanya disebar? Apakah kita udah diem aja utang otomatis lunas atau bagaimana? Simpang siur hal seperti ini tuh banyak sekali disebarkan oleh orang-orang di luar sana. Dan menurut sebagian orang ya ini wajar untuk dipahami dan diketahui gitu loh. Karena masalah-masalah gagal bayar atau telat bayar itu sebuah permasalahan yang cukup kompleks gitu ya teman-teman ya. Banyak yang merasa kalau kita telat bayar, kalau kita gagal bayar, ya kalau kita dirugikan secara materi, data kita udah disebar, maka utang kita itu otomatis lunas. Nah, banyak yang berpikiran seperti itu. Ya sebenarnya wajar-wajar aja, karena kan orang merasa dirugikan ya. Orang ketika merasa dirugikan, terus mendapatkan informasi seperti itu, udah pasti mereka akan ya berpikiran, wah sama aja dong ini kalian udah ngerugiin saya, ngapain saya harus bayar utang. Misal seperti itu, pemikiran-pemikiran seperti itu pasti ada teman-teman. Tapi kembali lagi. Hal-hal seperti ini bisa jadi ya bukan hal-hal yang sederhana gitu, bukan hal-hal yang sepele gitu. Intinya gini, kalau misalnya kalian mengabaikan hal ini karena kalian merasa dirugikan, sebaiknya teman-teman bertindak sih. Bertindak ini dalam artian teman-teman juga harus melaporkan masalah ini ke OJK, kepada pinjolnya bersangkutan, terus bikin berita atau surat pembaca, viralkan masalahnya. Itu akan jauh lebih realistis karena akan ada sanksi yang dikenakan oleh pihak pinjol. Dan ketika kalian menuntut sesuatu atas kerugian kalian itu, nah ini bisa diproses ininya ya. Tahapan selanjutnya gitu. Kalau kita cuman berdiam diri, tidak ada yang tahu kalau data kita disebar, ya ini sama aja bohong. Karena OJK tidak tahu, pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi ini pun juga tidak tahu, pinjolnya pun juga tidak tahu kadang. Karena siapa tahu ini adalah ulah oknum DC-nya. Nah itu dia yang harus benar-benar kita pahami dan harus benar-benar kita telaah lebih lanjut teman-teman. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat buat teman-teman semua. Jangan patah semangat ya, jangan menyerah. Insya Allah masalah-masalah ini bisa kok teman-teman segera atasi. Gak usah takut apapun ancamannya.